Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan instalasi serta ulasan Gecko Linux Statics 15.2. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Gecko Linux Static 15.2. Nah, di sini pertama-tama kita akan pilih dulu Gecko Linux Static Plasma ya. Kita enter saja. Oke, ini merupakan live version dari Gecko Linux Static 15.2. Nah, untuk memulai proses instalasi, di sini kita bisa langsung saja double klik Calamaris installernya. Nah, ini dia Calamaris installernya. Pertama-tama di sini kita dihadapkan pada pilihan bahasa ya. Di sini kita pilih default saja, kita akan pilih American English, lalu kita pilih next di sini. Berikutnya kita dihadapkan pada pilihan zona waktu. Nah, di sini kita pilih Asia, Jakarta, lalu kita pilih next. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan keyboard layout. Nah, di sini kita pilih yang default saja, yaitu English US. Kita pilih next. Berikutnya terkait dengan partisi. Nah, karena pada kasus kita kali ini kita ingin menggunakan keseluruhan hard drive kita untuk diinstal Gecko Linux, maka kita akan pilih pilihan yang erase disk. Lalu berikutnya di sini kita akan lanjutkan dengan menekan tombol next. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu untuk mendaftarkan user. Untuk kasus kita kali ini, user yang akan kami daftarkan adalah Indonesia Belajar. Lalu untuk username-nya kita gunakan Belajar IDN. Berikutnya terkait dengan komputer name-nya kita akan gunakan Gecko. Lalu untuk password, kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Lalu berikutnya di sini kami juga akan aktifkan pilihan Use the same password for administrator account. Artinya, password yang sama juga akan digunakan sebagai password untuk user root atau administrator. Kita lanjut dengan menekan tombol Next di sini. Lalu terdapat halaman konfirmasi ya terkait apa yang akan dilakukan. Di sini kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Install. Lalu kita dihadapkan pada pop-up message terkait konfirmasi ulang ya, Continue with installation, dan di sini kita akan pilih pilihan Install Now. Nah, di sini proses instalasi sudah mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Gecko Linux. Gecko Linux merupakan spin base dari OpenSUSE. Bahkan kami memandang Gecko Linux ini sebagai installer alternatif untuk OpenSUSE. Karena pada dasarnya Gecko Linux sepenuhnya mengadopsi repositori milik OpenSUSE. OpenSUSE sendiri merupakan distro Linux yang memiliki sejarah yang panjang. OpenSUSE lahir di tahun 2005, yang merupakan versi community-driven dari SUSE Linux. SUSE Linux sendiri lahir di awal tahun 1994, dan termasuk salah satu distro Linux yang bisa dibilang sangat matang. SUSE Linux sekarang ini berevolusi menjadi SUSE Linux Enterprise yang merupakan commercial edition dari SUSE Linux. SUSE Linux adalah distro Linux yang dikenal dengan tingkat stabilitasnya, serta seringkali disejajarkan dengan distro Linux seperti Red Hat dan Debian. Itu tadi sekilas terkait OpenSUSE dan SUSE Linux. Dan sekarang kita akan kembali berfokus pada Gecko Linux. Nah, di sini kalian mungkin akan bertanya-tanya, kalau memang Gecko Linux merupakan installer alternatif bagi OpenSUSE, lalu apa yang ditawarkan oleh Gecko Linux ini bila dibandingkan dengan menginstal OpenSUSE secara langsung? Beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Gecko Linux diantaranya adalah Gecko Linux menyertakan pre-install media codec dan juga pre-configured font rendering. Selain itu, Pacman dan NVIDIA drivers juga secara otomatis disertakan. Menurut kami, melakukan instalasi OpenSUSE melalui Gecko Linux ini dapat menghemat waktu
dalam melakukan beberapa konfigurasi dasar tersebut. Gecko Linux sendiri menawarkan dua edisi utama, yaitu Gecko Linux Static dan Gecko Linux Rolling. Gecko Linux Static menggunakan OpenSUSE lib sebagai codebase-nya. Sedangkan Gecko Linux Rolling akan menggunakan OpenSUSE Tumbleweed sebagai codebase-nya. Dan ini merupakan versi rolling release dari OpenSUSE. Gecko Linux yang sedang kita install ini adalah Gecko Linux Static yang menggunakan OpenSUSE lib 15.2 sebagai codebase-nya. Selain kedua edition tersebut, Gecko Linux juga menawarkan Gecko Linux Next Edition yang juga menggunakan OpenSUSE lib sebagai codebase-nya. Hanya saja untuk desktop environment-nya akan mengacu pada rilis terbaru. Menurut kami ini menyerupai KDE Neon. Hanya saja codebase yang digunakan adalah OpenSUSE lib. Terkait desktop environment, Gecko Linux seperti layaknya OpenSUSE mengusung banyak pilihan. Mulai dari KDE Plasma, GNOME 3, Cinnamon, Mate, XFCE, dan juga LXQt. Nah, Gecko Linux yang sedang kita install ini mengusung KDE Plasma sebagai desktop environment. Serupa dengan OpenSUSE, proses instalasi software pada Gecko Linux akan difasilitasi oleh YAS. Selain proses instalasi software, YAS juga digunakan untuk memfasilitasi beberapa proses administrasi sistem pada OpenSUSE. Setelah sesi instalasi, kami juga akan memberikan ulasan terkait YAS ini. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Gecko Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Gecko Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Gecko Linux melalui halaman homepage tersebut. Nah, di sini proses instalasinya baru saja selesai, dan kita bisa lanjutkan dengan memilih pilihan Restart Now, lalu kita tekan tombol Done. Nah, selepas proses booting selesai, kita dihadapkan pada halaman login. Di sini kita tinggal masukkan saja password dari user kita. Dan ini dia guys, ini merupakan tampilan awal dari Gecko Linux 15.2 Static Edition. Di sini ada language installer, tetapi kita tidak akan gunakan language installer dulu. Di sini kita bisa klik kanan dan kita bisa move to trash. Nah, desktop environment yang kita gunakan saat ini adalah KDE Plasma, ya. Dan ini merupakan salah satu desktop environment favorit kami. Tampilannya sangat elegan sekali dan memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kustomisasi. Dan KDE Plasma yang diusung kali ini merupakan KDE Plasma yang menggunakan default configuration. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di bagian kanan bawah. Di sini terdapat penanda waktu dan juga penanda tanggal. Kalau kita klik, maka akan dibukakan tampilan kalender. Tampilannya sangat elegan sekali dan sangat menarik sekali. Lalu berikutnya di sini terdapat beberapa indikator ya. Di sini ada network indicator dan juga volume indicator atau volume setting, di mana kita bisa melakukan adjustment untuk volume dari audio yang kita miliki. Lalu kalau kita melihat di sisi sebelah kiri ya, di sini ada start menunya. Kita bisa klik di sini untuk mengaksesnya. Dan ini merupakan start menu bawaan dari KDE Plasma. Kalau kita ingin mengganti wallpaper, caranya juga cukup mudah. Di sini kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih Configure Desktop. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di sini sudah terdapat beberapa wallpaper yang diusung. Dan kalau kita mau mengacu ke OpenSUSE, kita bisa menggunakan default wallpaper yang diusung oleh OpenSUSE. Kita tinggal klik saja Apply, lalu OK. Nah, ini merupakan default wallpaper yang diusung oleh OpenSUSE lib 15.2. Berikutnya kita akan coba lihat sistem information-nya. Di sini kita bisa akses melalui Start Menu, lalu kita pilih System Settings. Lalu berikutnya kita bisa scroll down, dan di sini kita bisa pilih System Information. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, OpenSUSE lib 15.2. Lalu KDE Plasma Desktop yang digunakan adalah versi 5.18.5, dan kernel versionnya adalah 5.3. Kita bisa close di sini. Lalu berikutnya kita akan coba lihat beberapa default application yang diusung. Pertama-tama kita akan lihat dulu web browser-nya. Web browser yang diusung di sini adalah Firefox. Kita buka ya guys Mozilla Firefox-nya.
Lalu berikutnya kita akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses halaman homepage dari Gecko Linux. Nah, homepage dari Gecko Linux ini bisa diakses dengan URL geckolinux.github.io. Lalu berikutnya kita juga akan coba buka halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Kita kembali dulu ke halaman homepage dari Gecko Linux. Nah, ini merupakan halaman homepage dari Gecko Linux. Melalui halaman homepage ini, kalian bisa mendownload installer dari Gecko Linux. Di sini kalian tinggal pilih saja pilihan download. Nah, seperti kami jelaskan sebelumnya, Gecko Linux sendiri nanti ada dua edisi standar, yaitu Static Edition dan juga Rolling Edition. Untuk Static Edition ini akan mengacu ke OpenSUSE lib, sedangkan untuk Rolling Edition akan mengacu ke OpenSUSE Tumbleweed. Nah, yang menarik di sini adalah baik untuk Gecko Linux Static maupun Gecko Linux Rolling, sewaktu kita mendownload installernya, kita langsung diminta konfirmasi terkait desktop environment mana yang mau kita pilih. Nah, pilihan seperti ini tentunya akan membawa dampak yang cukup signifikan, terutama sekali pada file installernya. Kalau kita bandingkan antara file installer yang ditawarkan oleh Gecko Linux dengan file installer yang ditawarkan oleh OpenSUSE, file installer yang ditawarkan oleh Gecko Linux ini tentunya akan jauh lebih kecil. Hal berikutnya kalau kita scroll down lagi ya, di bagian bawah sini terdapat juga Gecko Linux Next Edition. Nah, untuk Gecko Linux Next Edition pada dasarnya akan mengadopsi OpenSUSE lib sebagai codebase-nya. Hanya saja untuk desktop environment-nya akan selalu diupdate ke versi yang terkini atau yang terbaru. Untuk Gecko Linux Next Edition sendiri nanti terdapat 3 pilihan desktop environment, yaitu KDE Plasma, lalu Pantheon, dan juga Budgie Desktop. Nah, menurut kami ini pilihan yang sangat menarik sekali nih, terutama sekali bagi kalian yang memang menyukai stabilitas dari OpenSUSE lib, tetapi semisal saja kalian penggemar KDE Plasma Desktop, dan kalian selalu menginginkan versi dari KDE Plasma yang terbaru. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, maka bisa jadi Gecko Linux Next Plasma adalah pilihan yang tepat bagi kalian. Atau semisal kalian pencinta Pantheon Desktop. Nah, di sini kalian juga bisa memiliki OpenSUSE lib sebagai codebase-nya, dan tetap dapat menikmati versi Pantheon Desktop terbaru. Lalu, bagi kalian pecinta Budgie Desktop, kalian juga dapat menikmati fasilitas serupa. Oke, berikutnya kita akan coba lanjut untuk melihat halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, ini merupakan halaman homepage dari channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini kami kembali mengingatkan ya guys, bagi kalian yang belum subscribe di channel YouTube ini, pastikan kalian untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, ini terkait web browser-nya, kita akan coba close dulu Mozilla Firefox-nya untuk lanjut ke tahapan review berikutnya. Selanjutnya, kami akan coba lakukan review untuk terminal. Kita coba klik Start menu-nya, lalu kita pilih ini. Nah, default terminal emulator yang diusung adalah konsol. Ini juga merupakan default terminal emulator untuk KDE Plasma Desktop. Di sini kita akan coba lihat beberapa hal ya guys. Uname -sr, kita enter. Bisa kita lihat di sini ya guys, versi dari Linux kernel yang digunakan adalah versi Linux 5.3. Lalu berikutnya di sini kita akan panggil lsp release -a, lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa distributor ID-nya adalah OpenSUSE, description-nya adalah OpenSUSE lib 15.2. Nah, di sini kami ingin kembali mengingatkan kalian nih guys, bahwa pada dasarnya kalau kami lihat atau menurut pandangan kami, Gecko Linux ini nggak ada bedanya dengan versi installer lain untuk OpenSUSE. Karena selepas proses instalasi Gecko Linux, yang akan kita peroleh pada dasarnya adalah OpenSUSE yang dilengkapi dengan beberapa pre-configured configuration. Di sini kita coba close dulu konsolnya, dan kita akan coba lanjutkan ke beberapa review berikutnya. Nah, berikutnya kami akan coba review file manager. Di sini file manager yang digunakan adalah Dolphin, dan Dolphin juga merupakan file manager default yang diusung oleh KDE Plasma Desktop. Dolphin termasuk file manager yang sangat cantik, sangat elegan, dan kaya feature. Kita close dulu ya guys Dolphin-nya. Lalu berikutnya kami akan coba review YAS.
Nah, YAS ini merupakan singkatan atau kependekan dari Yet Another System Tool. YAS bisa diakses dari sistem, lalu kita pilih YAS di sini. Untuk mengakses YAS, di sini kita diminta untuk menyertakan password root kita. Nah, di sini kami akan inputkan password rahasia kami, lalu kita klik OK di sini. Dan ini adalah YAS ya. Kita coba maximize dulu layarnya. Ini merupakan YAS dan seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa YAS ini tidak hanya berfungsi untuk menangani proses instalasi software, melainkan YAS juga akan memfasilitasi beberapa proses administrasi sistem. Di sisi sebelah kiri ini sebenarnya kita bisa melihat dengan jelas hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan YAS. Yang pertama adalah terkait dengan software management, lalu berikutnya terkait dengan hardware management, lalu berikutnya terkait dengan systems ya. Di sini mulai dari pengaturan date and time, pengaturan kernel, pengaturan network ya, atau jaringan, pengaturan services dan lain sebagainya. Lalu berikutnya terkait dengan network services. Di sini terdapat beberapa hal spesifik lain yang bisa kita atur. Salah satunya adalah remote administration dengan VNC, lalu juga pengaturan Samba server, Windows Domain Membership, hostname, dan lain sebagainya. Selain itu, YAS juga memfasilitasi kita untuk melakukan konfigurasi terkait security dan user. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, pengaturan firewall juga bisa dihandle di YAS. Lalu kalau kita mau menambah user ataupun menambah grup dari user, bisa juga kita lakukan melalui YAS ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, pada dasarnya YAS dapat digunakan untuk memfasilitasi beberapa proses administrasi sistem. Berikutnya kami akan coba demokan proses untuk melakukan instalasi software atau instalasi package dengan menggunakan YAS ini. Di sini kita bisa pilih pilihan software, lalu kita akan pilih pilihan software management. Di sini akan terjadi proses update repository, ya, kita akan tunggu beberapa saat. Proses update repositorinya baru saja selesai, di sini kita bisa maximize dulu. Nah, selanjutnya kami akan coba demokan mekanisme untuk melakukan instalasi paket atau instalasi software dengan menggunakan YAS ini. Di sini caranya cukup sederhana, pertama-tama kita tinggal pilih saja pilihan search di sini, lalu kita tinggal search saja, atau kita tinggal cari saja nama software atau nama package yang ingin kita install. Nah, semisal di sini kita mau menginstall NeoVim. Caranya kita tinggal ketikkan saja NeoVim, lalu kita enter. Lalu berikutnya ya, terjadi proses pencarian, dan di sini bisa kita lihat ya guys, ada NeoVim. Nah, kalau kita mau melakukan proses instalasi NeoVim, kita tinggal klik aja di sini nih. Lalu berikutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol accept. Cukup sederhana sekali bukan? Nah, kalau kita perhatikan, tampilan dari menu instalasi YAS ini nggak jauh berbeda ya guys, dengan tampilan yang dimiliki oleh Synaptic pada Debian. Dan ini tentunya tidak mengherankan karena baik Debian Linux maupun SUSE Linux itu lahir pada tahun yang lebih kurang berdekatan. Nah, di sini kita coba close dulu ya guys YAS-nya. Lalu berikutnya ada peringatan ya, do you want to abandon all changes and exit? Kita pilih yes saja di sini, karena kita tidak mau melanjutkan ke proses instalasi. Kita close lagi YAS-nya. Nah, ini dia guys terkait dengan Gecko Linux. Di sini mungkin kalian akan kembali bertanya-tanya nih, baiknya menginstal Gecko Linux atau langsung menginstal OpenSUSE. Sebenarnya nggak masalah guys, kalian mau pilih melakukan instalasi melalui Gecko Linux ataupun langsung menggunakan OpenSUSE. Karena pada dasarnya setelah kalian selesai melakukan instalasi Gecko Linux, yang akan kalian peroleh juga OpenSUSE. Hanya saja OpenSUSE yang akan kalian peroleh merupakan OpenSUSE yang sudah dilengkapi dengan beberapa pre-configured configuration. Dan kalau bagi kami akan memilih Gecko Linux. Karena ini akan menghemat waktu kami untuk melakukan beberapa konfigurasi secara manual. Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Gecko Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Gecko Linux Static 15.2. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Gecko Linux ataupun OpenSUSE.
Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan bermanfaat bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.